Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Inspirasi Sukma. Kali ini saya akan membahas seputar pernikahan. Sudah siap? Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas tentang topik syukur ataupun gratitude dan pengaruhnya terhadap relasi di pernikahan. Nah, teman-teman sekalian, rasa syukur berada pada gelombang energi yang tinggi. Jadi frekuensi dan vibrasi yang bisa dihasilkan dari kekuatan syukur itu besar banget. Itu kenapa ketika kita bisa mempraktekkan syukur ini dalam relasi di pernikahan akan memberikan kebaikan yang lebih banyak dalam relasi kita. Hubungannya menjadi lebih sehat, komunikasinya jadi lancar, dan tentu saja pernikahannya jadi semakin harmonis. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan sharing beberapa teori tentang kekuatan syukur dalam membentuk rumah tangga yang sehat dan harmonis. Disampaikan dalam teori Gratitude as a Relationship Maintenance Process oleh Lambert dan Finchem. Dia mengatakan bahwa syukur berfungsi sebagai mekanisme pemeliharaan hubungan. Ya, jadi mekanisme pemeliharaan hubungan dalam arti ketika dalam komunikasi atau interaksi dengan pasangan, kita lebih banyak menunjukkan ekspresi syukur kita, ya, itu akan membuat hubungan kita itu jauh terpelihara dengan baik, ya. Jadi hubungannya sehat, bukan toksik gitu. Bayangkan ketika dibandingkan dengan hubungan yang toksik, di mana isinya tentu lebih banyak ke area keluh kesah, tuntutan, menyalahkan, ataupun menghakimi pasangan. Nah, itu akan membuat komunikasi maupun hubungannya menjadi toksik, tidak nyaman satu sama lain. Maka kalau teman-teman kita semua ingin memiliki kualitas hubungan yang sehat, harmonis, bebas toksik begitu ya, maka praktek syukur ini layak untuk kita latih. Wow, latih. Betul banget, karena untuk menjadi pribadi yang bersyukur itu butuh latihan, teman-teman, ya. Karena syukur itu melatih kita, melatih fokus kita dari masalah ke anugerah, dari kekurangan ke kelebihan, dari keterbatasan ke keberlimpahan. Dari keputusasaan ke optimisan. Nah, ya, maka memang butuh latihan. Kalau kita belum terbiasa, maka di sini saya akan bagikan beberapa tipsnya. Yang pertama adalah lewat journaling. Teman-teman, pikiran kita tadi butuh dilatih, maka salah satu cara melatihnya adalah lewat teknik journaling. Journaling itu kita berlatih menuliskan 3, 5, atau lebih hal-hal yang kita syukuri dalam setiap harinya. Kenapa harinya gitu ya? Karena memang setiap hari butuh dilatih minimal 21 hari, gitu kata teorinya ya, untuk membentuk pikiran bawah sadar kita agar otomatis pandai bersyukur itu butuh dibentuk dilatih selama 21 hari. Itu kenapa Ramadan adalah bulan latihan untuk membentuk karakter kita, kepribadian kita menjadi hamba yang bertakwa setiap harinya. Nah, begitupun kita. Kalau kita ingin membentuk hubungan yang sehat dalam pernikahan, yang salah satu cara untuk menyehatkan hubungan itu adalah dengan praktek gratitude, praktek bersyukur, maka butuh latihan. Ya, karena memang pikiran itu sukanya mengingat, menyebut, mengkritik hal-hal yang disebut dengan masalah atau yang belum ideal. Maka butuh banget latihan untuk melatih pikiran kita, fokus kita pada hal-hal yang sudah baik pada pasangan maupun pernikahan kita. Itu kenapa langkah pertamanya adalah lewat journaling. Teman-teman boleh ambil satu buku jurnal syukurnya gitu ya. Beli deh di toko buku, buku jurnal atau notes yang teman-teman suka gitu. Lalu teman-teman tulis tiap hari, boleh malam, boleh pagi hari, atau kapanpun teman-teman meluangkan waktu, lebih bagus kalau rutin waktunya. Nah, karena tadi membangun kebiasaan itu butuh dirutinkan, butuh konsistensi. Kalau mau sebelum tidur dirutinkan, maka lakukan sebelum tidur. Kalau mau pagi hari, misalnya habis subuh, boleh lakukan itu. Atau mau kalau saat duha juga boleh. Teman-teman paling tahu mana waktu yang menurut teman-teman tuh paling ideal untuk menuliskannya. Kemudian teman-teman tuliskan, saya bersyukur dan bahagia banget hari ini pasangan saya transfer. Oh, ibu-ibu banget ya.
transfer, alhamdulillah, tambah murah rezeki pasangan saya, mudah segala urusannya, bagus karirnya, disenangi dimanapun dia berada. Nah, ya, jadi ketika kita menuliskan itu sambil kemudian dilangitkan doanya. Karena doa yang dilangitkan ketika hati kita lapang, syukur itu kan hati kita lapang, nah itu akan lebih cepat makbulnya. Maka langitkan doanya beserta rasa syukurnya. Yang kedua tulis lagi, alhamdulillah hari ini diajak suami jalan-jalan. Nah, tuliskan, ih senang banget ya bisa couple time ya, nggak sama anak-anak, berdua aja dengan pasangan. Ih seneng deh rasanya. Walaupun cuman makan jajan di pinggir jalan. Ih seneng deh bisa punya waktu berkualitas berdua. Nah, tulis lagi yang ketiga ya. Alhamdulillah hari ini berangkat kerja, diantar sama suami atau sama pasangan. Ih, seneng rasanya disupport oleh pasangan dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Itu dari sisi istri ya. Begitupun dari suami. Oh, alhamdulillah hari ini seneng banget. Masakan istri lezat sekali. Oh, atau aduh alhamdulillah banget. Biasanya istri nggak masak, hari ini masak. Alhamdulillah, Masya Allah senengnya bisa merasakan masakan istri. Yang kedua, misalnya, alhamdulillah hari ini istri banyak tersenyumnya. Senang banget rasanya melihat senyuman di wajah istri. Yang ketiga, alhamdulillah hari ini istri saya dandannya manis sekali, menyejukkan pandangan saya. Masya Allah cantiknya istriku. Nah, itu yang pertama, journaling. Lalu langkah itu journaling itu kaitannya nanti dengan action, tindakan kita dalam mengekspresikan rasa syukur. Lalu kemudian yang kedua tentu tidak cukup hanya di hati aja. Nah, yang kedua cara bersyukurnya bisa dengan di hati. Merasakan syukurnya tadi ya, sambil kita nulis kita juga rasakan kembali syukurnya. Alhamdulillahirabbil alamin, senang banget rasanya. Nah, ya, karena rasa syukur itu yang perlu kita pelihara, yang perlu kita perbanyak. Jadi ketika kita bisa mengaksesnya, rasakan energi itu mengalir ke seluruh tubuh dan bagus banget kalau kemudian ditambah tadi dengan doa-doa kebaikan untuk pasangan kita. Dan kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi journaling, yang kedua kemudian mengakses rasa syukur itu ya dengan kemudian merasakannya di hati, dipenuhi ruang hatinya dengan syukur, dialirkan ke seluruh tubuh. Lalu yang ketiga, diekspresikan syukurnya ya lewat tindakan. Apa tuh? Ya diucapkan dong gitu ya. Ih, seneng banget deh ya. Tadi ayah mau nemeni bunda jalan-jalan keliling kota. Nah, Bunda seneng deh bisa jalan-jalan berdua aja sama ayah. Diekspresikan sehingga suaminya, pasangannya tahu, oh istri saya seneng ya kalau saya ajak jalan-jalan. Ya kemudian berikutnya disampaikan juga. Suami juga bisa menyampaikan hal itu. Aduh Bunda seneng banget deh bisa ngerasain masakan Bunda. Tambah rajin ya masaknya ya. Boleh banget, ya kan? Kemudian, Bunda hari ini dandanannya cantik banget, manis, seneng deh ayah melihatnya. Nah, jadi keterampilan ini memang butuh dilatih dan penting banget untuk diekspresikan. Sehingga pasangan kita tuh jadi tahu, oh ternyata pasangan saya suka ya kalau saya treatment dia dengan cara ini. Nah, maka dari itu teman-teman, karena tadi ya rasa syukur itu bisa menambah keharmonisan dalam rumah tangga, memang kita butuh dengan sadar untuk melatihnya. Karena kalau tidak dilatih, yang ada jadinya toxic relationship. Kita jadi lebih fokus pada kekurangan pasangan dan mengekspresikannya lewat keluh kesah, tuntutan, ataupun perilaku menyalahkan. Maka memang terbukalah untuk memperbaiki pola pikir kita, pola emosi kita, pola tindakan kita dalam berinteraksi dengan pasangan, yaitu dengan konsep bersyukur. Dalam Quran, surat Ibrahim ayat 7 juga disampaikan bahwa ketika kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmatnya. Maka dari itu, ketika kita bisa mengekspresikan rasa syukur ini di hati, di ucapan, di tindakan kita, gitu ya, maka kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga kita akan semakin bertambah dan meningkat lagi kebahagiaannya. Demikian teman-teman, semoga bisa menginspirasi dan teman-teman dimudahkan untuk juga bisa mempraktekannya dalam relasi dengan pasangannya. Walau awalnya mungkin rada gengsi atau mungkin canggung,
Tidak apa-apa, mulai aja dulu karena suatu kebiasaan baik butuh dimulai dan ketika itu sudah dimulai, maka teman-teman akan terbiasa dalam kebaikan tersebut dan tentu itu jauh lebih sehat buat relasi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.